مشايخنا وعن المسلمين أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومكم وبعلومنا جميعا في الدارين آمين. إلى أن قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد akhbara mengabarkanna kepada kami siapa Abu Abdullah Al-Hafidh wa Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad man adapun barang siapa itu ghoda itu berangkat siapa man yuridu dalam keadaan menginginkan siapa man al-ilma pada ilmu yata'allamu yang mempelajari siapa yata'allamu yang mempelajari siapa man hu pada ilim lillahi karena Allah fataha maka akan membuka siapa Allah lahu bagi man baban pada pintu ilal jannati ke surga wa farashat maka akan melambaikan lahu bagi man wa farashat maka akan melambaikan lahu bagi man siapa al malaikatu siapa para malaikat aknafaha pada sayap-sayapnya malaikah wa sallat dan memintakan ampun alaihi atas man siapa malaikatus samawati siapa malaikat-malaikat langit wa hitanul bahri dan ikan di laut walil alimi dan itu bagi orang alim minal fadli dari keutamaan alal abidi atas orang ahli ibadah kal qamari adapun seperti bulan Lailatul Badri di malam 15 ala asghara kawakib ala asghari kawakibin atas paling kecil-kecilnya bintang fis sama'i di langit. Ini menjelaskan tentang keutamaan belajar. Man ghada yuridul ilma yata'allamuhu lillah fatahallahu lahu baban ilal jannah. Barang siapa yang ghada itu keluar rumah, ghada itu keluar rumah. Makna aslinya itu keluar rumah di waktu duha, di waktu siang gitu ya, ghada di waktu siang. Jadi keluar rumah di waktu makna aslinya gitu. Cuma di sini dipakai keluar, yang penting keluar dari rumah. Yang mana dia keluar rumah itu ingin belajar ilmu karena Allah. Maka fatahallahu lahu baban ilal jannah. Allah akan bukakan pintu untuknya menuju surga. Ini bisyarah, kabar gembira untuk kita yang keluar dari rumah, bahkan kalian keluar dari kampung kalian untuk thalabul ilm, maka di saat itulah Allah akan bukakan pintu surga untuk kita semuanya. Wa farashat lahul malaika aknafaha, bahkan malaikat akan melambaikan sayap-sayapnya karena kita, untuk kita. Kemudian wasallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri. Wasallat, jadi jangan diartikan bersolawat. Solawat malaikat untuk kita itu maksudnya adalah istighfar, dan malaikat akan memintakan ampun untuk kita karena kita mau belajar ilmu agama itu. Bahkan wahitanul bahri, ikan yang ada di laut, mereka juga akan memintakan ampunan untuk kita. Makanya sebagian orang itu sampai sebagian kiai, sebagian guru itu nggak mau makan ikan, karena mereka itu merasa berterima kasih kepada ikan-ikan yang mau mendoakan mereka, mendoakan orang alim, mendoakan orang yang mau belajar, didoakan sama mereka. Makanya mereka nggak mau makan ikan. Ada sebagian kayak gitu. Alasannya ya itu tadi, ya, karena mereka itu mendoakan kita, kata mereka. Wahitanul bahri, bahkan ikan yang ada di laut akan ikut mendoakan. Walil alimi minal fadli alal abid kal qamari lailatul badri ala asghara kawkabin fis samai. Perumpamaan seorang alim dibandingkan dengan orang alim, ya, orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah yang tanpa disertai dengan ilmu, itu seperti bulan purnama dengan bintang yang paling kecil. Kayak apa kira-kira? Jauh ya kan perbedaannya.
Nah, jadi orang alim sama orang ahli ibadah itu kayak itu perbedaannya. Maka beruntunglah ketika kita ini dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki untuk thalabul ilm. Wal ulama, dan adapun para ulama itu warathatul anbiya'i, itu pewaris-pewaris para nabi. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu bukan keturunan beliau-beliau, bukan. Yang dimaksudkan ahli waris para nabi, pewaris para nabi itu ulama. Kenapa? Innal anbiya, karena sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, itu tidak mewariskan siapa anbiya dinaran pada dinar wala dirhaman, dan tidak mewariskan mereka pada dirham. Para nabi itu enggak mewariskan dinar, enggak mewariskan dirham. Yang diwariskan mereka apa? Walakinnahum, akan tetapi anbiya itu aurathu, itu mewariskan siapa anbiya al-ilma, pada ilmu. Jadi para nabi itu yang diwariskan apa? Ilmu. Berarti yang mengambil ilmu berarti dia telah mengambil warisan daripada para nabi. Makanya ulama dikatakan warathatul anbiya. Faman, maka adapun barang siapa itu akhoda, itu telah mengambil siapa manhu pada ilm, akhoda maka mengambil siapa man bihadhihi, dengan jatahnya man. Dan barang siapa mengambil ilmu berarti dia telah mengambil jatahnya dia daripada warisan para nabi. Wa mautuhu, dan adapun matinya alim itu musibatun, itu musibah. Matinya orang alim itu musibah. Yang nangis bukan hanya keluarganya, yang nangis, yang sedih bukan hanya anak dan istrinya, yang sedih bukan hanya murid-muridnya, yang sedih bukan hanya handai tolan atau jamaahnya, tapi seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di muka bumi, mereka juga ikut bersedih atas meninggalnya orang alim. Musibah, benar-benar musibah. La tujbaru, ya, musibatun la tujbaru. Wa mautuhu, dan adapun matinya alim itu musibatun, musibah la tujbaru, yang tidak bisa ditambal lagi. Matinya pejabat masih nyaman nyari gantinya. Matinya orang sugih masih banyak dan mudah untuk nyari gantinya. Tapi kalau matinya orang alim susah. Makanya musibatun la tujbaru. Matinya orang alim itu adalah musibah yang susah untuk ditambal. Wa thulmatun, dan merupakan pecah, pecah la tusaddu, yang tidak bisa ditutupi, ya. Jadi pecah yang enggak bisa disambung lagi, itu matinya orang alim, susah. Kalau ada ulama meninggal itu nyari yang kayak itu susah. Banyak ulama-ulama yang lain mungkin lebih pintar banyak, tapi yang kayak itu gitu. Makanya dikatakan thulmah la tusad. Thulmah itu pecahan yang retakan, pecahan yang susah untuk ditambal, yang ditutupi. Wahwa adapun alim itu najmu tomisin, atau najmun itu bintang, tomisun yang sangat jauh. Mautu qabilatin, adapun matinya qabilah, ya, suku, itu aisaru, itu lebih mudah min mauti alimin, dari matinya orang alim. Matinya kepala suku kah, kepala apa, itu lebih mudah dibandingkan matinya orang alim. Artinya ringan. Kalau matinya kepala suku nanti bisa nyari lagi, kepala daerah bisa nyari lagi, matinya bupati, matinya gubernur, matinya presiden, bisa nyari lagi. Yang bahkan yang lebih daripada itu. Tapi kalau orang alim, masya Allah, susah. Ya, semua orang alim. Kalau meninggal susah, nyari yang kayak itu susah. Akhbarana menghabarkan kepada kami siapa Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Tahir Ad-Daqqaq di Baghdad, di kota Baghdad. Amba'ana atau akhbarana Ahmad bin Salman Al-Faqih, haddatsana Hilal bin Ala Ar-Raqi, sin nun alif itu haddatsana Ali bin
Maimun Ar-Raqi Al-Attar. Haddatsana Abu Khalid Ad-Dimashqi, bacanya Ad-Dimashqi gitu ya. An Ibni Thauban an abihi an Atha bin Qurrah an Abdullah bin Damrah As-Saluli. Haddatsana Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun aw muta'allimun. Ini ada apa namanya? Sanad namanya itu tadi. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Tahir Ad-Daqaq Baghdad. Ana alif hamzah itu nun, alif itu maksudnya amba'ana, amba'a itu sama ay akhbaro. Amba'ana Ahmad bin Salman Faqih haddatsana Hilal ila akhirih. Kata Rasulullah, ad-dunya, adapun dunia itu mal'unatun, itu terlaknat. Dunia semuanya terlaknat. Kalau kita berhenti dari sini, ad-dunya mal'unah, dunia semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha, mal'unun itu terlaknat, ma adapun apa-apa fiha yang ada di dalam dunia. Dunia itu terlaknat dan semua yang ada dunia juga terlaknat kecuali illa dzikrullah, illa dzikrullahi, kecuali zikir kepada Allah. Jadi kalau kita ingin enggak termasuk, kan dikatakan dunia semuanya terlaknat dan yang ada di dalamnya juga terlaknat. Dunia itu semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan yang di dalamnya juga terlaknat. Kalau berhenti sampai sini berarti kita termasuk terlaknat. Kita, keluarga kita, semua yang ada pada diri kita termasuk kalau berhenti dari situ, ya kan? Semua. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat juga semua yang ada di dalamnya kecuali, nah ini ada 3 yang enggak terlaknat. Kecuali 3 ini, maka enggak terlaknat. Selain 3 ini semuanya terlaknat. Selain 3 ini semuanya terlaknat. Naudzubillah. Apa 3 itu? Zikrullah. Selagi kita ingat sama Allah, maka kita tidak termasuk orang yang terlaknat. Selagi rumah kita gunakan untuk zikir kepada Allah, maka enggak terlaknat. Kita dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, kok itu mengingatkan kita sama Allah, berarti enggak, anak istri kita enggak terlaknat. Kita dikasih harta, kita dikasih pangkat, kedudukan, kok mengingatkan kita sama Allah, berarti itu jabatan yang enggak terlaknat. Itu pangkat enggak terlaknat. Kalau kita dikasih ilmu tambah mengingatkan kita sama Allah, berarti ilmu kita bukan ilmu yang terlaknat. Bisa kita kiaskan ke semuanya. Jadi semua yang ada pada diri kita bisa enggak terlaknat. Pakaian enggak terlaknat karena kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan semua fasilitas yang Allah berikan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, alimun. Orang alim enggak terlaknat. Kalau orang yang paham, cerdas, maka dia akan berusaha terus belajar. Alim di sini berarti orang yang paham dan mengajarkan kepada yang lain. Kalau pengen enggak terlaknat, punya ilmu, ajarkan semampu kita. Au muta'allimun yang terakhir, atau orang yang sedang belajar. Orang yang mengajar enggak terlaknat. Orang yang belajar enggak terlaknat. Selain ini semuanya terlaknat. Nah, terus ini gimana nih? Orang kaya, pejabat, yaitu tadi, kalau pengen jadi orang kaya enggak terlaknat, bantu. Jadikan jabatan Anda, jadikan harta Anda untuk menjadi sarana untuk bisa ingat sama Allah, atau untuk bisa membantu orang yang ngajar, atau untuk bisa belajar, atau membantu orang yang sedang belajar. Kalau pengen enggak terlaknat. Kalau enggak, maka semuanya terlaknat. Kita punya rumah enggak pernah digunakan untuk zikir, wala alim wala muta'alim di rumah kita, terlaknat. Kita punya harta enggak kita gunakan untuk zikir, enggak mengingatkan kita sama Allah, enggak kita gunakan untuk bantu orang yang zikir, orang yang alim, orang yang muta'alim, maka terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna. Semoga Allah jauhkan kita dari laknat-laknat yang seperti itu. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, haddatsana Abu Ali,
Hamid bin Muhammad Ar-Rafa haddatsana Muhammad bin Saleh Al-Ashaj haddatsana Isa bin Ziyad Ad-Dawraqi haddatsana Muslimah bin Qanab An-Nafi' dari Nafi' an Ibni Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala berkata siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda ma'ubida tidak disembah siapa Allah bisyai'in dengan sesuatu afdala yang lebih utama min fikhin daripada memahami fi dinin di dalam agama tafarrada menyendiri bihi dengan hadis siapa Isa bin Ziyad bihadzal isnad dengan isnad ini warawa dan meriwayatkan warawa dan diriwayatkan min wajhin dari warawa dan meriwayatkan siapa Isa bin Ziyad min wajhin dari jalan akhar yang lain atau waruya dan diriwayatkan min wajhin dari jalan akhar yang lain apa dhaifun siapa dhaifun siapa orang yang lemah wal mahfudu dan adapun yang dijaga itu hada wal mahfudu dan adapun yang dijaga itu hada lafdi itu hada lafdu itu lafaz ini min qauli Zuhri dari ucapan Imam Zuhri akhbarana Abu Mansur jadi Allah tidak ada ibadah yang lebih utama gitu ya. Allah tidak pernah disembah, tidak pernah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada mendalami ilmu agama. Berarti mafhum muwafaqahnya, pemahaman dari ini, ibadah yang paling utama itu adalah belajar ilmu. Tafaqquh fid din. Mendalami ilmu agama adalah ibadah yang paling utama karena semuanya enggak akan jadi kecuali dengan ilmu. Kenapa ibadah? Allah tidak mengatakan ma'ubidallah bisyai'in afdal min salatin, min zakatin, min sadaqatin, bahkan min jihadin. Kenapa Allah tidak mengatakan, kenapa Rasulullah tidak mengatakan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada jihad? Padahal jihad itu luar biasa. Kenapa Allah tidak mengatakan tidak disembah Allah itu dengan sesuatu yang lebih utama daripada sedekah, padahal sedekah juga luar biasa, haji luar biasa. Kenapa bahkan di sini Allah tidak mengatakan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dakwah, padahal dakwah luar biasa. Kenapa? Karena semuanya itu tidak akan jadi kecuali dengan ilmu. Makanya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti ketika kita dakwah walaupun satu ayat kan ada ilmunya gitu. Kalau satu ayat aja nggak ada, nah terus apa yang akan kita sampaikan gitu. Makanya sholat tanpa ilmu nggak jadi, sedekah tanpa ilmu nggak jadi, puasa tanpa ilmu nggak jadi, dakwah tanpa ilmu juga nggak jadi. Artinya nggak ada yang disampaikan, mau apa dakwah dengan apa gitu kan. Jadi walaupun satu ayat disampaikan, semuanya nggak akan jadi kecuali dengan ilmu. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fikhin fid dinin. Akhbarana Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir al-Imam al-Faqih haddatsana Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Amrawi imla'an mendikti haddatsana Muhammad bin Musayyib al-Arghayani haddatsana Muhammad bin Yazid bin Hakim haddatsana Yazid bin Harun an Yazid Iyad an Safwan bin Sulaim an Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fid din, sama artinya dengan yang di atas. Wala faqihun, dan adapun sungguh satu orang yang paham ilmu agama, wahidun yang satu, itu asyaddu, itu lebih sulit, ala syaitani, atas syaitan, bil alfi abid, daripada 1000 ahli ibadah. Satu orang alim yang paham ilmu agama itu lebih sulit bagi setan untuk mengganggu, untuk diganggu
daripada 1000 orang yang ibadah tanpa ilmu. Makanya ada setan di masjid itu sibuk ganggu. Ada setan di dalam masjid ketemu sama seorang wali. Itu orang sholat, ada satu orang tidur. Akhirnya setan ini bingung, kayak apa caranya ganggu orang yang tidur ini. Susahnya luar biasa. Akhirnya wali ini ngomong, loh, ente kok malah sibuk ganggu orang yang sedang tidur ini? Kenapa ente enggak ganggu itu orang yang sholat? Setannya ngomong, enak itu orang yang sholat itu diganggu, enak. Ana nggak usah capek-capek tuh ganggu dia. Adapun orang yang tidur ini orang alim yang tidur ini. Jadi ganggu satu ini lebih susah daripada ganggu yang seluruh orang yang sedang sholat. Tapi mereka nggak punya ilmu. Wah, itu setan sampai seperti itu ya. Saking sulitnya, tidurnya orang alim aja susah diganggu oleh setan. Kenapa tidurnya orang alim pakai wudu, tidurnya orang alim pakai adab? Orang alim mau tidur nggak sembarangan, wudu dulu. Baca Al-Ikhlas lah, baca Al-Falaq, An-Nas, bahkan baca 3 kali ditiupkan, 3 kali ditiupkan masing-masing tadi. Baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali, ya kan? Kemudian nanti baca bismillah 21 kali. Kadang sebagian orang baca, kalau belum baca tabarok, baca tabarok. Makanya repot. Setan mau ganggu repot, terlalu banyak bacaan amalan. Tidurnya aja susah diganggu. Ini orang alim. Makanya jadi orang alim, tidurnya susah. Itu baru tidurnya, belum ibadahnya, ya kan? Itu orang alim tuh. Kemudian akhbarana walikulli dinin imad, walikulli dinin, dan itu bagi setiap agama imadun, adapun tiang, wa imadud dini, dan adapun tiang agama itu al-fiqhu, itu paham ilmu agama. Setiap perkara itu ada tiangnya. Nah, tiang agama itu apa? Fikih. Artinya paham. Fikih al-fahm. Fikih itu maksudnya paham agama. Wa qala Abu Hurairah, wa qala, dan berkata siapa Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, la an ajlisa, sungguh aku duduk sa'atan, sesaat, fa ufaqihu, kemudian aku belajar ilmu agama, itu ahabbu, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai, ilayya, padaku, min an uhyiya, daripada aku menghidupkan lailatan, di sepanjang malam, ila sabahi, sampai subuh. Ya, ini luar biasa ini. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, la an ajlisa sa'atan fa ufaqihu ahabbu ilayya min an uhyiya lailatan ila sabahi. Aku duduk walaupun sesaat di majlis ilmu. Aku duduk sesaat. Aku duduk sesaat di majlis ilmu, walaupun sesaat, itu lebih aku sukai daripada aku menghidupkan malam, sepanjang malam sampai subuh. Tapi bukan berarti kalau udah belajar terus malam nggak bangun, enggak ya. Artinya ini keutamaan ngaji itu luar biasa gitu loh. Keutamaan ngaji itu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Makanya yang semangat, ngantuk wudu, inti ngantuk dibiarkan, kalah ini sama nafsu. Ngantuk wudu. Sayang, setiap saat yang kita lewati di majelis seperti ini itu pahala yang luar biasa. Jadi jangan kita lewatkan, ngantuk, jangan dibiarkan, ngantuk wudu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, fadailul alim wallahu a'lam bissawab.